Halo, kembali lagi di channel Himatika UTY. Pada video ini kita akan membahas tentang properti display yang ada pada CSS. Nah, jadi apa itu properti display? Properti display ini adalah properti bawaan dari setiap tag HTML yang berfungsi untuk mengatur penempatan baris dari si tag HTML tersebut. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, saya akan beri contoh dulu. Di sini saya sudah membuat paragraf, simple saja, cuma ada tag P dan isinya adalah lorem ipsum. Kalau saya save dan lihat di browser, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, sekarang contoh bagaimana kalau kita mengatur agar si tulisan ipsum ini dia warnanya orange gitu misalnya. Nah, di sini kan biasanya kita pakai div ya. Karena dia kan perlu dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam suatu tag kosong ya. Di sini kita pakai tag kosongnya adalah div. Nah, kalau misalnya kita masukkan ipsum ini ke dalam tag div-nya, lalu si div ini kita panggil di style. Kalau di sini kita kasih div color-nya yaitu untuk warna teks ya, kita kasih orange. Nah, kalau kita save, apa yang terjadi? Kita reload. Nah, tulisannya benar berubah jadi orange, tetapi kita lihat di sini dia malah menambah baris baru. Jadi dia ke bawah gitu. Padahal harusnya kan ekspektasi kita adalah dia tetap nyambung ya teksnya, lorem ipsum, $set gitu, tetap nyambung. Tapi kenapa ini menambah baris bawah? Itu jawabannya adalah karena properti display dari si div ini adalah blok. Jadi di sini kita akan membahas tentang perilaku dari display masing-masing tag. Di sini kita akan membahas 4 saja karena yang paling sering digunakan itu adalah cuma 4 ya. Cuma nanti ada lagi seperti flexbox, grid, dan lain-lain. Di sini yang akan kita bahas adalah ada 4. Pertama block, inline block, dan none. Baik, kita masuk ke pembahasan blok terlebih dahulu. Display block ini dia mempunyai perilaku di mana kita bisa menambahkan lebar dan tinggi sesuka hati gitu. Jadi kita bisa menambahkan dimensi, lebar dan tinggi. Jadi misal di sini saya akan ganti P-nya itu menjadi div. Dan ini juga kita hapus dulu. Dan kalau misalnya kita ubah dari color ini, misal jadi background color, kita ingin lihat lebar dia saat ini itu seberapa gitu. Kalau kita save dan lihat di browser, ternyata sifatnya ini adalah dia lebar selebar dari si parent-nya, yaitu pada saat ini adalah si browsernya. Jadi kalau misalnya kita resize si browsernya, dia akan mengikuti tuh lebarnya. Dan begitupun kita di sini width-nya bisa kita atur ya, sesuka hati. Jadi width-nya misal di sini kita kasih 200 pixel, kita save. Nah, dia lebarnya juga akan mengikuti. Jadi elemen di bawahnya itu akan mengikuti lebar dari si parent-nya. Dan kalau misalnya kita kasih tinggi, misal 300 pixel. Nah, tingginya juga bisa diatur sesuka hati gitu. Jadi ini sifat pertama adalah kita bisa bebas mengatur tinggi dan lebarnya. Lalu di sini kita juga bisa memberi margin. Margin 10 pixel misal. Nah, kita juga bisa memberi margin pada display block ini dan juga padding tentunya. Padding misal 20 pixel gitu. Kalau kita save, di sini kita juga bisa ngatur margin dan paddingnya sesuka hati ya. Nah, kalau kita ingin lihat tag HTML apa saja yang display bawahnya itu blok, kita bisa lihat. Misal di sini saya ada buka web wetrischool.com. Di sini kita masuk ke block level elements dan kita lihat di sini ada block level element HTML. Jadi tag apa saja yang menggunakan blok gitu, display block. Di sini ada address, article, aside, block quote, canvas, dan lain-lain. Jadi ini sifatnya blok. Dia menambah baris baru, bisa kita kasih lebar dan tinggi, dan margin dan padding gitu. Dan lebarnya sesuai dari parent-nya. Jadi itu untuk display block. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang value inline. Di sini, sebelumnya kan kita telah membuat div dengan lorem ipsum seperti ini ya. Lalu kita kan awalnya kita ingin mengubah ipsum ini menjadi tulisannya jadi warna orange.
dengan diapit menggunakan div. Nah, kalau menggunakan div kan dia menambah baris baru sifatnya. Nah, sekarang bagaimana supaya dia tetap bisa berubah tulisannya menjadi orange tetapi tidak menambahkan baris baru? Ada satu lagi tag HTML yang dimana display bawahnya itu adalah inline. Nah, jadi inline ini sifatnya itu tidak menambah baris baru, artinya sejajar gitu. Nah, yaitu tag HTML yang mengelompokkan untuk inline adalah namanya span. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini sekarang dia menjadi nyatu gitu. Nah, sekarang kita kan di sini sudah mengelompokkan ipsum ini menggunakan span. Nah, artinya span ini bisa kita panggil. Lalu kita beri saja warnanya adalah color orange. Gitu. Kalau kita save, nah maka dia bisa berubah warnanya tanpa menambah baris baru dengan menggunakan div tadi. Nah, jadi sifat selanjutnya adalah inline ini dia tidak bisa diberi lebar dan tinggi seperti blok tadi. Kalau misalnya kita coba nih, kita kasih lebar misal 200 pixel, height-nya 100 pixel gitu, dan ini kita ubah jadi background color, save dan lihat di browser. Nah, di sini dapat kita lihat lebarnya malah sesuai konten di dalamnya. Di sini kan konten di dalamnya adalah teks, jadi lebar dan tingginya sesuai kontennya gitu. Dan padahal kita sudah memberi lebar dan tinggi, tapi tetap kita tidak bisa melihat perubahannya gitu. Jadi jadi sifat inline ini adalah kita tidak bisa memberi lebar dan tinggi. Nah, jadi gimana dong kalau misalnya kita ingin agar bisa kita kasih lebar dan tinggi? Contohnya adalah kita tidak usah ubah dia ke blok ya. Kita gunakan ada satu lagi yaitu inline block. Contoh nyatanya adalah ketika kita misal ingin membuat navbar ya, misal di sini UL, LI, misal link 1, link 2, link 3, link 4. Nah, UL, LI ini kan displaynya dia blok ya ke bawah ya. Kalau kita lihat di sini blok level elements. Nah, dia di sini LI itu sifatnya blok, jadi dia ke bawah. Nah, kita kan ingin dia jadi navbar gitu, jadi navigasi horizontal gitu. Kalau misalnya di sini kita lihat navbar itu ya yang ini ya. Nah, jadi caranya adalah kita ubah dia LI-nya ini yang tadinya display block, yang tadinya display block, kita ubah agar dia mempunyai sifat inline, artinya dalam sebaris gitu, menjadi kita ubah jadi inline block. Dan kalau kita save, nah sekarang dia sejajar gitu. Sekarang dia sejajar dan kita sudah bisa kasih dia lebar dan tinggi. Jadi kita copy di sini background colornya orange misal. Lihat, nah seperti itu ya. Mungkin ini kelebaran. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini cocok banget kalau misalnya kita ingin si tag HTML ini dia ingin sejajar, tapi tetap kita ingin memberikan lebar dan tinggi. Seperti itu. Jadi kan tadi di sini LI sendiri kan sifat bawaannya, display bawaannya itu adalah blok, yang artinya dia ke bawah, tapi kita ingin dia ubah menjadi horizontal, artinya sejajar, kita ubah jadi inline. Nah, tapi kita pakainya adalah inline block. Jadi sifatnya tetap inline, sejajar gitu, tapi kita bisa beri lebar dan tinggi dengan menggunakan inline block ini. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada tag A, tag B, tag I, dan tag span ini ya yang tadi. Terus ada juga image. Nah, pengecualian untuk image ini, kalau misalnya di sini saya kan sudah ada gambar ya. Saya misal panggil image himatika.png. Saya save dulu seperti ini. Kita lihat. Nah, kita inspect elemen. Kita lihat gambar himatika ini. Kalau kita ke computer, menu computer, kita lihat bawahnya. Lihat di sini displaynya adalah inline. Jadi sejajar gitu. Misal kita copy ini, dia sifatnya akan sejajar gitu, karena dia kan displaynya inline. Nah, tapi pengecualian untuk image ini kita masih tetap
bisa memberi lebar dan tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita di sini, saya hapus dulu misalnya supaya ada perubahannya. Di sini kita image, kita kasih width 100 pixel misal, height-nya juga misal 140 pixel misal atau 20 gitu. Save. Nah, di sini kita masih tetap bisa mengatur lebar dan tingginya gitu. Jadi pengecualian untuk gambar ya. Gambar ini displaynya tetap inline, artinya dia sejajar, tapi kita masih tetap bisa merubah lebar dan tinggi gitu. Kemudian sifat selanjutnya adalah si inline ini kita tetap bisa memberi margin dan padding, cuma margin dan paddingnya ini hanya horizontal gitu, hanya kiri ke kanan gitu. Tidak bisa dari vertikal ke atas atau bawah gitu. Contoh di sini saya kasih margin misal 10 pixel gitu. Saya save. Kan properti margin ini kan dia memberi sekaligus margin top, margin right, margin bottom dan margin left 10 pixel. Tapi kalau kita lihat di sini perubahannya, dia hanya ke sampingnya saja gitu. Dia hanya memberi ke horizontalnya aja. Jadi lebar atas bawah, margin atas bawahnya dia tidak kasih gitu. Sama juga dengan halnya padding. Kalau kita kasih padding 10 pixel, kita save. Nah, di sini dia tetap sebenarnya tidak memberi atas bawah, dia posisinya tetap yang tadi gitu di sini. Dia hanya memberikan lebar dari kiri ke kanan atau horizontalnya gitu. Jadi seperti itu ya, margin dan padding tetap bisa digunakan, cuma hanya terbatas pada horizontal saja, artinya kiri ke kanan gitu. Jadi ini untuk display inline dan display inline block ya, kita bahas secara bersamaan. Oh iya, saya kelupaan untuk yang display inline block ini. Display inline block ini tidak ada tag HTML yang punya ya. Jadi inline block ini adalah display yang diubah oleh si programmernya langsung. Jadi tag bawaan yang inline block itu tidak ada. Kalau misalnya misalnya kalian melihat ada tag HTML yang displaynya inline block, itu sudah pasti dirubah oleh si programmernya displaynya. Jadi tidak ada yang bawaan inline block itu. Nah, oke, untuk display terakhir selanjutnya adalah none. Simple saja, display none ini adalah menghilangkan ya. Di sini saya contohkan misal ya, kita hapus saja yang ini ya. Kita gunakan yang ini saja. Kita copy span ini. Kalau kita lihat dulu, dia yang ini ya. Oke, ini yang span ini kita ubah dia displaynya jadi none. Apa yang terjadi? Dia menghilangkan elemennya. Ups, ini juga sebenarnya span ya. Kita komentari dulu yang ini. Oke, jadi tetap ya. Nah, jadi kalau kita buka inspect elemen dan kita lihat di elements ini di bodinya, kita lihat si span ini dia tetap masih ada ya elemennya. Cuma dia disembunyikan gitu, display none. Kalau misalnya kita matikan ini, nah dia ada lagi gitu. Nah, hilang, ada lagi gitu. Jadi display none ini adalah berfungsi untuk menghilangkan elemen ya. Jadi seperti itu. Ini cocok banget ini cocok untuk digunakan ketika kita ingin menghilangkan dulu elemennya. Ketika kita lakukan aksi, maka munculkan seperti itu. Oke, jadi itu display none. Nah, oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Tadi kita sudah bahas tentang block, inline block, dan none. Semoga videonya bermanfaat. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih.